Halo semuanya, perkenalkan, nama saya adalah Vanessa Angelika. Saya adalah mahasiswa Sistem Informasi Universitas Multimedia Nusantara semester 1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial Microsoft Word yang mungkin bisa berguna ketika kalian ingin membuat makalah ataupun karya tulis ilmiah. Pertama-tama kita akan mulai dari gimana sih caranya membuat daftar isi secara otomatis. Caranya itu adalah kita sebenarnya harus buat dulu konten-kontennya, lalu kita buat daftar isi di sini masih kosong ya. Nah, kita enter aja. Nah, daftar isi ini kita akan isi dengan, misalnya kita mau isi dengan daftar gambar, boleh. Daftar gambar ini kita pilihnya heading 1. Karena dia merupakan judul terbesar ya. Nah, ketika kalian pilih heading, dia akan otomatis mengubahnya ke kiri dan fontnya jadi kayak gini. Tapi tenang aja, kalian bisa langsung ganti jadi Times New Roman lagi, dan juga ukurannya bisa 14 ataupun sesuai ketentuan dari dosen ataupun guru kalian. Warnanya bisa kalian ganti hitam dan kalian bold. Nah, perhatikan akan muncul tanda seperti ini. Kalau muncul tanda seperti ini berarti sudah benar ya. Lakukan hal yang sama, misalnya kalian ingin daftar tabel. Nah, lakukan juga. Prosesnya sama. Pokoknya semuanya deh yang kalian ingin masukkan ke dalam daftar isi. Nah, kalau bab 1 ini agak khusus ya, tergantung. Kalian gak bisa langsung ngeblok ini semua jadi satu. Kalau kalian mau munculnya bab 1 spasi pendahuluan, caranya kalian begini. Pendahuluan ini kalau tadi dari ketik bab 1 ini kalian enter, kalian hapus dulu. Lalu kalian tekan shift, kalian enter. Nah, seperti ini ya. Baru kita blok. Kita pilih heading 1, karena kan dia juga merupakan judul terbesar kan. Kita pilih heading 1. Kita tetap ubah dia sesuai ketentuan yang kita mau. Nah, jangan lupa di bold. Oke, kalau sudah ditandain semua heading 1-nya, jangan langsung ke daftar isi dulu, kita masuk ke heading 2. Heading 2 itu contohnya apa? Heading 2 itu contohnya ini. Contohnya latar belakang, ini termasuk heading 2, karena kan dia subbab ya. Kita klik heading 2. Kali ini biar cepat saya nggak usah ganti formatnya lagi ya. Tapi nanti kalian harus menyesuaikan dengan ketentuan guru atau dosen kalian. Nah, ini juga heading 2. Nah, ini juga heading 2 nih. Manfaat internet ini. Karena mereka merupakan subbab. Nah, berikutnya kita lanjut ke heading 3. Heading 3 itu sub-subbab. Ini jarang ada sih, tapi kebetulan di sini saya masukin. Jadi ini kan tadi subbab. Ini anakannya lagi. Jadi kita masukin heading 3. Di sini juga heading 3. Oh ya, ini tadi ketinggalan. Ini harusnya juga di heading 2. Subbabnya dari bab 3 kesimpulan. Nah, kalau misalnya kayak gini sudah beres, kita balik lagi ke halaman yang mau kita isi sebagai daftar isi ini. Kita buat di sini ya. Kita ke menu references, kemudian table of contents. Di sini ada automatic table 1, automatic table 2. Sebenarnya 2 ini tuh nggak beda jauh. Cuma beda di sini sama di sininya aja. Beda table of contents sama contents doang. Kita pakai yang pertama aja ya. Nah, dia akan langsung otomatis mengisi sesuai yang kalian tandain tadi. Nah, lihat di sini. Heading 1 jadinya begini.
Nah, tadi latar belakang ini kan anaknya dari si pendahuluan, subbab berarti. Nah, dia juga ngikut, tapi dia agak menjorok ke dalam untuk membedakan. Bab 2-nya juga ngikut, merupakan heading 1. Nah, ini tadi yang merupakan heading 2 nih. Anaknya dari landasan teori. Tapi ingat si manfaat internet ini punya lagi anak-anaknya ada 5 tadi ya. Nah, kayak gitu. Oke, selain daftar isi tadi, mungkin kan juga udah lihat ya kalau daftar gambar sama daftar tabelnya itu masih kosong. Nah, ini juga bisa loh kita isi secara otomatis. Caranya gimana? Kita pergi dulu ke tempat tadi udah saya siapkan di sini. Nah, ini gambar Steve Jobs ya. Caranya itu adalah kalian pergi ke references, insert caption, labelnya kalian ganti ke gambar. Nah, kalau misalnya di tempat kalian belum ada label gambar, ketik di sini new label, kalian tinggal ketik aja gambar. Oke, karena di sini udah ada, langsung aja gambar 1. Ini secara otomatis dan kalian nggak bisa ganti sama sekali ya. Tapi kalian bisa tambahin kalau kalian mau ada keterangan apa, misalnya Steve Jobs memperkenalkan iPhone. Oke, kalian tinggal klik OK. Dah akan muncul kecil di sini. Ini sama kayak tadi, bisa kalian kustomisasi, bisa kalian pindahin ke tengah, kalian mau ganti fontnya segala macam itu bisa ya. Ini untuk gambar. Nah, kalau misalnya kalian punya gambarnya banyak, sama. Kalian tinggal pergi ke references lagi, insert caption. Nah, dia akan otomatis langsung ngikutin. Kalau tadi kalian udah bikin gambar 1, dia akan ngikutin gambar 2, gambar 3, gambar 4, mau sampai gambar 50 pun tetap dia akan ngikutin dari sebelum-sebelumnya. Tapi karena ini buat contoh, jadi saya cuma kasih 1 gambar, nggak apa-apa ya. Oke. Sekarang untuk tabel nih. Tabelnya ini terserah kalian mau taruh di atas, mau taruh di bawah. Mungkin kalau tabel enaknya ada di atas aja kali ya. Jadi biar gampang, ini saya pindahin ke sini. Nah, saya taruh di situ aja ya. Sama references, insert caption, kali ini ganti labelnya. Tabel. Sama, kalau misalnya belum ada, kalian ke new label, kalian isi ketik tabel, klik OK. Tabel 1, karena tadi tabel belum dipakai kan. Oke, misalnya ini. Kalian mau tambahin caption, waktu untuk bersosial media gitu ya, misalnya. Kalian klik OK. Sama, ini kalian bisa pindahin ke tengah, kalian mau ilangin ininya, kalian buka fontnya, semuanya bisa. Untuk tabel berikutnya juga bisa, kalau kalian mau langsung tabel ada banyak juga nih, insert caption, tabel langsung jadi tabel 2 juga kan, sama kayak gambar tadi. Oke ya, sekarang kita isi daftar gambarnya dulu deh. Nah, cara ngisinya gimana? Cara ngisinya itu kita pergi ke insert table of figures, sama masih di menu references, ada di sini. Kalian pilih, tadi kan kita bikinnya daftar gambar. Daftar gambar, kita klik gambar. Caption label, di sini ada caption label, kita ganti gambar. Kita klik OK. Nah, langsung dia muncul gambar 1 beserta caption kita tadi. Halaman berapa? Halaman 7. Dia langsung akan secara otomatis. Coba kita cek bener nggak di halaman 7 ya. Nah, kita klik. Tuh, bener ya. Page 7 dari 11. Oke, berikutnya adalah kita pergi ke daftar tabelnya. Daftar tabel itu juga sama, insert table of figures. Ganti captionnya ke table, ini udah otomatis keganti ya, kita klik OK. Nah, di halaman 8. Tadi bener ya, setelah gambar itu kan saya pindahin ke bawah, jadi captionnya itu ada di halaman 8. Begitulah caranya kalian menambahkan daftar gambar dan table secara otomatis. Nah, kalau misalnya kita nyusun sebuah karya ilmiah atau makalah, nggak afdol kalau kita nggak buat daftar pustakanya. Nah, ternyata guys, daftar pustaka ini kita bisa buat juga secara otomatis loh. Caranya gimana? Ini
udah saya siapkan. Referensi ini adalah link-link yang digunakan. Saya ambilnya semua dari internet ya. Nanti kita akan pakai dari notepad ini juga. Caranya gimana? Kita harus masukin dulu citation. Ada di menu references, citation, add new source. Kalian pilih type of source-nya kalian apa. Ada buku, ada jurnal, ada artikel yang berdasarkan periode, ada conference, ada dari report atau laporan orang, dan juga dari website. Karena ini saya ngambil dari website, jadi saya masukinnya website ya. Author. Author ini kalau misalnya kita bingung isinya gimana, kita bisa klik edit di sini. Misalnya contohnya saya mau masukin yang ini nih, yang merdeka.com dulu deh. Oke ya. Namanya autornya adalah Novi Fuji Astuti. Oke ya. Kita ketik di sini. Namanya yang pertama adalah tadi Novi ya. Novi. Kemudian nama tengahnya adalah Fuji. Dan terakhir namanya adalah Astuti. Kita klik OK. Nah, udah langsung terisi ya. Kita juga bisa isi tahunnya. Karena kebetulan di sini saya pakai stylenya APA, jadi di sini cuma butuh sebenarnya nama belakang author sama tahun berapa. Cuma nanti kita bisa munculkan juga linknya kalau misalnya kita masukin daftar pustaka. Tahunnya 2020 ya, jadi kita masukin 2020. Dan juga URL-nya. Kita copy aja dari sini. Oke ya, kita copy ya. Kita paste di sini. Kita klik OK. Nanti dia akan muncul Astuti 2020 karena dia style APA ya. Kalau APA dia akan munculkan nama belakang author dan juga tahunnya. Ini bisa langsung kita hapus aja. Kalian klik bibliografi di sini dekat insert citation tadi, bibliografi. Kemudian pilih insert bibliografi. Nah, otomatis nih dia udah akan ngikutin aturan-aturan yang berlaku buat kalau kalian bikin daftar pustaka. Jadi kalian nggak perlu bingung lagi, oh nama belakang dulu atau nama depan dulu, tahunnya dulu atau linknya dulu ya. Nah, secara otomatis Microsoft Word akan membantu kalian membuat daftar pustakanya. Oke, begitulah caranya membuat daftar pustaka. Nah, yang terakhir itu adalah gimana caranya kita bisa ngasih halaman ke makalah kita, tapi kayak yang halaman 1 sampai halaman berapa itu harus Romawi, halaman berikutnya harus pakai angka biasa. Nah, itu bisa kita atur caranya kayak gini nih. Misalnya kalian mau buatnya, nah sampai sini itu angka Romawi. Mulai dari bab 1 ini, angkanya mulai jadi angka yang biasa. Caranya itu gampang. Pindahin ke sini. Oke, map ini tetap ke center ya. Nah, dari sini kita ke layout. Terus pilih breaks, pilih next page. Nah, di next page ini, kalau kalian udah pilih, kalau kalian klik di bab 1 ini, nah, dia akan ditandai jadi section 2. Bawahnya juga section 2. Nah, habis itu kita close. Kita balik ke yang sini ya, di awal sini. Kita klik insert, kemudian page number. Kita pilih bottom of page. Nah, kalau dilihatin kan ini masih angka biasa nih, belum angka Romawi. Kita ke format page numbers. Kita ganti ke yang Romawi. Nah, kita klik OK. Terus kita insert lagi. Kita pilih page number, bottom of page. Biasanya di tengah kan ya, jadi kita pilih di tengah. Nah, ini kan 1, 2, 3, 4 sampai sini ya. Nah, 5-nya dia mulai start dari biasa
karena kita udah pisahin ini ya. Nah, biasanya kan di cover itu kan nggak boleh ada halaman ya kan. Kita tinggal klik ini di frame first page. Nah, langsung hilang. Tapi di sini tetap mulai dari 2. Gitu caranya. Terus mungkin kalian punya pertanyaan nih. Tapi aku disuruhnya di sininya mulai dari 1 lagi. Tenang aja, kalian bisa langsung ke sini. Pilih ke menu page number-nya. Kemudian kalian format page-nya. Pilih start at 1. Jadi tadi page number format, start at 1. Nah, otomatis dia akan langsung mulai dari nomor 1, halaman 2, halaman 3, dan seterusnya. Gitu. Dan ini nggak ngubah yang tadi udah Romawi. Nggak saling ganggu-gugat mereka. Kalau misalnya kalian mungkin diminta begini, bab 1, ininya maunya di kanan. Kalian ulangin langkah yang tadi, langkah dari next page tadi, jadinya ada 3 section. Kalau kalian mungkin butuh lebih banyak variasi lagi jadi 4 section dan seterusnya. Begitu caranya.